Oke, saya ucapkan selamat datang untuk calon anggota Ekskul Pandu Digital. Nah, untuk mengetahui apa itu Pandu Digital, kita akan coba share screen dulu. Jadi ini penjelasan tentang Pandu Digital. Jadi Pandu Digital adalah jaringan sekolah digital Indonesia atau biasa disingkat dengan JSDI, adalah sebuah organisasi pendidikan Indonesia yang didirikan pertama kali pada tanggal 20 Februari 2020 dan dicatatkan kembali berdasarkan notulen rapat pembentukan jaringan sekolah digital Indonesia pada tanggal 7 Juli 2020 dan mendapatkan pengesahan sebagai organisasi berbadan hukum oleh Kemenhukam pada tanggal 11 November 2020 dengan nomor AHU 001013.ah.01.07. tahun 2020. Jadi, Pandu Digital ini itu langsung dari Kemenhukam. Oke, JSDI ini berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Gedung Graha Mampang, lantai 3, suite 305, Jalan Mampang, Perapatan Raya, dan lain-lain, dan seterusnya. JSDI akan lebih fokus pada upaya membantu guru, sekolah, siswa, dan orang tua berdaya secara digital dalam meraih dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi nanti pengembangannya kita JSD ini, karena ini baru pertama kali di sekolah kita, akan lebih berfokus pada pemberdayaan digital. Organisasi ini akan menjadi organisasi pendidikan yang terbuka bagi semua guru, sekolah, dan siswa di Indonesia. Keanggotaannya ada 3, guru sebagai individu, sekolah sebagai institusi, dan siswa sebagai sasaran belajar. Dalam rangka itu, JSD menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan perannya dalam membuat guru, sekolah, dan siswa berdaya secara digital. Jadi kita di sini ada 3 perannya. Jadi untuk guru sebagai individu sekolah, untuk guru sebagai individu kita di sini ada 3. Kebetulan saya sendiri sebagai pembina putra, kemudian ada nanti Ibu Aas Maharani sebagai pembina putri. Dan kita dibantu juga sama Wakasek Kesiswaan, Pak Sarif. Nah, untuk siswanya nanti, siswa sebagai siswa berdaya secara digital, nanti akan menjadi anggota Pandu Digital. Oke, nanti akan menjadi anggota Pandu Digital setelah mendapatkan budget merah. Budget merah itu maksudnya adalah siswa harus ikut ujian atau harus ikut salah satu programnya Keminfo dan harus lulus. Jadi kalau sudah lulus dapat sertifikat yang namanya budget merah. Sebentar saya perlihatkan yang mana itu sertifikat budget merah. Mana. Oke. Nah, untuk kalian yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus daftar dulu. Caranya daftar adalah seperti ini. Kita jadi bisa dilihat, kita klik Pandu Digital. Kemudian klik Pandu Digital, dilihat semua. Halo, kalian lihat? Lihat, Pak. Oke. Lihat. Oke. Lihat, Pak. Nah, bentuknya akan muncul seperti ini, pandu.kominfo.go.id. Jadi ini adalah alamatnya. Di sini kalian
ini akan tampil layar seperti ini. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah di sini klik daftar. Oke, klik daftar akun, kemudian lengkapi nama-nama kalian, kemudian setelah kalian lengkapi, langsung klik daftar. Sudah? Nah, kalau kita sudah paham, sudah isi semua di sini, setelah klik daftar, kita langsung masuk di akun kita. Jadi, ini akun saya, langsung masuk. Karena saya sudah punya akun, saya tidak perlu lagi klik daftar akun. Nah, akan muncul seperti ini. Saya sudah punya budget merah. Budget merah itu saya dapatkan dari sudah mengikuti ujian. Jadi ini akan muncul di akun kita, sertifikat yang muncul seperti ini. Oh, sertifikatnya harus diunduh. Nah, muncul seperti ini, dan akan ada tanda merah seperti ini. Ini maksudnya adalah budget merah yang menandakan bahwa kita sudah lolos di tahap 1. Oke? Jadi pertama yang harus dilakukan oleh kalian adalah daftar dulu. Jadi sebentar setelah selesai ini kalian harus daftar. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada, silakan. Pak, ujian apa? Itu Ujiannya. oke, nanti akan saya pandu ujian apa yang akan dilakukan. Jadi Keminfo itu akan ada event yang dia selenggarakan. Jadi tugasnya kalian harus ikuti event itu. Jadi kalau tidak salah ini akan ada event tanggal 31. Jadi eventnya itu tidak setiap hari. Jadi kalian ikut event, setelah kalian ikut event akan ada ujiannya. Event itu mesti ada seminarnya, ada pembelajarannya. Nah, setelah dapat pembelajarannya kalian akan ikut. Kalau lolos akan muncul sertifikatnya dan budget merah. Nah, kalau sudah dapat begitu, kita akan buat lagi untuk kalian struktur organisasi. Nah, untuk pembuatan struktur organisasi karena kalian semua masih sama karena belum ada sertifikatnya, jadi harus dulu ikut ujian dulu. Oke? Nah, untuk sementara saya kirimkan link, ada link di sini untuk mengetahui kalian dan silakan diisi. Dan kalau dalam struktur organisasi itu apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Misalnya karena kita di sini akan bentuk juga, saya coba share screen. Ya, di sini kita masih kosong struktur organisasi kita. Jadi untuk kepala sekolah itu sudah ada, wakase kesiswaan sudah ada, pembina putra itu saya sendiri, kemudian pembina putri ada juga di grup Ibu Aas. Kemudian kita masih kekurangan pengurus inti, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan ini akan ada 4 divisi, yaitu divisi digital, skill. Jadi ini maksudnya kalau kita punya kemampuan skill digital, itu akan bisa ditempatkan di sini, atau karakter digital, maupun safety itu keamanan, kemudian kreatif. Digital kreatif itu adalah kalian punya inovasi, kalian punya kreativitas itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita tidak punya skill tapi mau belajar, itu yang saya harapkan, itu yang saya lebih hargai ketimbang yang punya skill tapi tidak mau belajar. Oke. Ingat dunia 4.0. Jadi di era digital saat ini semua siswa maupun guru ataupun semua elemen itu harus tahu yang namanya digital. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham atau kalau tidak ada pertanyaan, silakan masuk di kolom chat masing-masing. Di kolom chat itu saya sudah buatkan absen, silakan isi absennya. Sambil mengisi, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan. Pak ini wajib atau tidak Pak? Kalau ini ekskulnya itu tidak wajib. Ini hanya kita cari orang memang yang betul-betul mau belajar khususnya untuk digital. Nah, karena ini ekskulnya itu di luar dari 20 ekskul yang ada di SMA Makassar.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin nanya, Pak. Silakan, Mas. Apa yang akan kita lakukan di ekskul ini? Oh, iya. Apa yang akan kita lakukan di ekskul ini? So far ini baru pertama kali. Kalau untuk pastinya apa yang akan dilakukan, kita masih belum bisa buat rancangannya, rakernya. Tapi so far yang akan kita lakukan itu akan terkait dengan digital, akan terkait dengan masalah ITE, masalah yang terkait dengan teknologi. Most of. Jadi kebanyakan yang akan kita lakukan itu terkait dengan teknologi. Oke. So far, any questions again? Pak, Sambil ini nulis. nilainya masuk ke mana, Pak? Ini masuk ke ekskul digital. Ini kan di luar dari kurikulum sekolah. Namanya ekskul itu di luar dari kurikulum sekolah. Oke. Any else? Sudah tidak ada pertanyaan? Silakan diisi absennya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira kalian sudah mengerti semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Oke. Kalian boleh leave. Sebelum leave, kalian boleh isi link yang ada di kolom chat. Oke.